Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dinding Dewa dan Iblis, Kematian Kuno. Shi Hao dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Dia memikirkan tempat itu. Tidak hanya ada dinding misterius di sana, ada juga jalan kuno. Ada kata-kata mengejutkan di dinding itu dan nama yang sangat berbahaya. Namun, jika seseorang melewati 108 percobaan, seseorang dapat berjalan di jalan itu dan mencapai tempat di ujung yang lain. Namun, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang melewati jalan ini. Shi Hao telah berbicara dengan batu pemogokan ilahi sebelumnya dan juga mencari melalui semua jenis buku tulang, dan apa yang dia simpulkan adalah bahwa jalan ini harus mengarah ke alam yang lebih tinggi, bahkan mungkin menuju apa yang disebut wilayah misterius. Pesan yang mengejutkan, serta kata-kata, kematian arkais, membuat seseorang merasa sangat takut. Itu jelas bukan kata-kata kosong, jadi dia yakin itu sangat berbahaya. Shi Hao menggerakkan tubuhnya lagi. Dia menuju negara api dan memasuki tanah kuno yang penuh dengan magma dan panas terik. Kemudian, dia pergi jauh ke bawah tanah sebelum muncul di depan istana Kaisar Suci kuno. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami bisa masuk lebih dalam. Yang disebut api Dao, simbol, dan tes lainnya tidak bisa menghentikannya. Mungkin juga berjalan di tanah yang mulus untuknya. Istana kuno itu sunyi dan sangat luas. Itu sangat besar. Shi Hao berjalan langsung ke dalam dan melihat tembok kuno itu lagi. Ada 2 dinding dewa dan iblis di dunia ini. Yang satu lengkap dengan 108 gerbang, sementara yang lain adalah produk gagal dengan hanya bentuk luarnya. Gerbang di sini, misalnya, naga sejati, Phoenix abadi, dan lainnya tidak benar-benar ada di sana. Hanya ada beberapa bentuk yang diukir di dinding, jadi orang tidak bisa masuk ke dalam. Tidak ada arena di dalam untuk melawan. Ini bukan jalan yang dia butuhkan. Namun, Shi Hao telah mempelajari tempat ini sebelumnya dengan batu pemukul ilahi. Jika seseorang ingin menemukan tembok kuno yang sebenarnya, mereka harus mulai dari sini. Ini karena mereka menemukan beberapa catatan yang tidak jelas dengan beberapa petunjuk. Ada beberapa hubungan antara tempat ini dan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Mungkinkah tempat ini seperti semacam ujian, dan hanya dengan melewati tempat ini seseorang akan melihat tembok yang sebenarnya? Setelah tiba di sini, dia ingin menemukan beberapa petunjuk, jadi dia secara alami harus memasuki medan perang. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi serangkaian pertempuran yang intens. Baiklah, anggap saja ini semacam latihan untuk mengasah diri. Mari kita lihat seberapa kuat burung ilahi dan binatang buas kuno ini. Sepasang gerbang batu didorong terbuka, dan kemudian Shi Hao masuk. Di dalamnya cukup gelap, dan arena yang dia injak tampak seperti berlumuran darah. Tempat ini berwarna merah tua. Hou! Suara binatang yang mengaum terus-menerus terdengar. Petir melilit, menyebabkan suara pilih pakla terdengar, menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Ini adalah Xuan Ni, lawan yang dipilih Shi Hao secara khusus. Dia ingin mempertajam teknik berharga petirnya sendiri, jadi dia memilih binatang buas peringkat surgawi yang mahir dalam teknik ini. Hong! Shi Hao mengirimkan tinju yang membawa cahaya kilat. Dia tidak menggunakan trik apapun dan malah melawannya secara langsung. Dia menunjukkan teknik berharga yang sama untuk melawan binatang buas ini. Tidak ada batasan untuk petir. Ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Shi Hao bertarung dengan intens. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Jika dia sendiri tidak cukup kuat, dia akan segera dibunuh oleh binatang ini.
Terlepas dari apakah itu kesengsaraan surgawi atau hukuman ilahi, mereka semua adalah kilat, turun untuk menghukum orang jahat. Ini membuktikan kekaguman akan kekuatan ini yang terkait dengan yang terlarang. Sebuah cakar emas ungu mencapai keluar, membawa serta gelombang besar dari ratusan petir berlapis. Itu sangat mendominasi. Jika itu di dunia luar, puncak gunung akan runtuh sejak lama. Itu terlalu tirani. Shi Hao menggerakkan tubuhnya ke samping. Cahaya warna-warni mengalir melalui tubuhnya dalam sekejap. Tinjunya melonjak dengan kilat, berbenturan dengannya. Petir tak berujung meletus. Cahaya yang menyilaukan memenuhi tempat ini. Ada beberapa burung surgawi dan binatang buas lainnya yang unggul dalam hal kilat. Jika saya dapat belajar dari mereka, teknik berharga kilat saya pasti akan menembus batas, mungkin menjadi dao terlarang. Shi Hao bertarung sambil mendapatkan wawasan. Dia tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil dari pertempuran ini, alih-alih menggunakan kesempatan ini untuk membandingkan, memahami, dan menyempurnakan tekniknya sendiri dan selangkah lebih maju. Hong! Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia menggunakan semua kekuatannya dan membanting telapak tangannya. Petir tak berujung melilit Suan yang terbentuk dari kilat. Di sekitarnya, bintang-bintang muncul satu demi satu. Itu sangat ganas. Itu bergegas keluar dan bertabrakan dengan binatang purba Suan yang sebenarnya. Ini adalah bentrokan dari teknik berharga yang sama. Itu sangat intens. Akhirnya, semuanya lenyap seperti asap di udara tipis. Binatang buas itu berubah menjadi simbol Dao dan dibakar menjadi abu. Shi Hao mencari di sekitar tempat ini, melihat ke setiap sudut. Dia melihat bahwa ada diagram yang diukir di bagian paling dalam dari medan perang ini. Dia mempelajarinya sebentar sebelum pergi. Kemudian, dia mendorong pintu sebelah. Sama seperti itu Shi Hao terus bertarung melawan makhluk lain, memasuki pasangan gerbang satu demi satu. Setelah beberapa hari ini, dia sudah penuh dengan bekas luka dan berlumuran darah. Itu karena ini semua adalah binatang raksasa kuno, dan dia bertarung tanpa henti untuk beristirahat, terus-menerus bertarung dalam pertempuran besar. Bahkan area yang tidak bisa dihancurkan pun retak. Tempat-tempat ini tidak bisa lepas tanpa cedera. Beginilah cara Shi Hao menghabiskan waktunya selama setengah bulan berikutnya. Ketika dia lelah, dia akan menutup matanya untuk beristirahat sebentar, dan ketika lukanya parah, dia akan duduk dan pulih dengan tenang. Lagi pula, ada beberapa petunjuk. Namun, itu terlalu tersebar, pikir Shi Hao. Dia sudah menerobos 10 percobaan berturut-turut, dan sebagai hasilnya, menemukan beberapa jejak. Ada teks tulang yang direkam di beberapa arena yang berbicara tentang lokasi di mana tembok dewa dan iblis yang sebenarnya telah muncul sebelumnya. Dia membangunkan batu pemogokan ilahi dan mengobrol dengannya untuk mendapatkan pendapatnya tentang masalah ini. Di masa lalu, tempat tembok dewa dan iblis muncul semuanya adalah area terlarang, dan sekarang, itu seharusnya menjadi tempat yang serupa. Ruang lingkup di mana dia harus mencari segera dipersempit. Menemukan tempat ini akan memakan waktu tertentu, tapi dia pasti bisa menemukannya. Terus berjuang. Saya akan menyelesaikan semua arena ini. Seharusnya ada beberapa petunjuk lagi. Kali ini, dia membuka sepasang gerbang kuno yang sangat besar. Dia menemukan beberapa mayat di dalamnya. Ada beberapa orang yang datang ke sini, tetapi mereka terbunuh. Shi Hao tercengang. Ada beberapa jenazah di arena lain, tapi tidak sebanyak ini. Bau amis tercium dari depan. Makhluk yang kuat muncul, tatapannya tidak jelas. Ini adalah Taotie, makhluk dengan tubuh domba dan wajah manusia. Giginya seputih salju, dan sisik cemerlang menutupi tubuhnya. Di antara sisik, ada juga beberapa bulu yang panjang dan kasar.
itu terlihat sangat ganas. Ini tanpa diragukan lagi adalah binatang buas yang terkenal di antara binatang buas peringkat surgawi kuno, salah satu makhluk yang berada di peringkat terdepan. Ia dikenal sebagai makhluk yang bisa melahap dan memakan segala sesuatu. Binatang buas ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Reputasinya luar biasa di tahun-tahun kuno, mengguncang ke-8 wilayah. Satu raungan bisa membuat bulan jatuh. Untungnya, pertempuran di dalam arena berasal dari alam kultivasi yang sama. Dengan suara hu, mulut besar memenuhi seluruh arena. Simbol bersinar cemerlang dan kabut melonjak. Tao Ti menelan Shi Hao ke dunia kecil yang aneh. Ini adalah seberapa kuat seorang Tao Ti. Begitu menyerang, itu membuat Shi Hao menderita daunnya. Merusak. Shi Hao melepaskan teriakan ringan. Dia berubah menjadi burung merah terang yang kuat dan mendominasi. Tangannya merobek kabut dan meletus dengan kekuatan tak berujung untuk membantai jalan keluar. Dia memperlakukan lawan ini dengan serius, dengan hati-hati mengamatinya. Pertempuran ini akan membawa manfaat besar baginya. Itu akan memungkinkan dia untuk memahami lebih banyak tentang balapan ini dan juga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Weng. Ruang di sekitar mereka bergetar ringan. Sejumlah besar simbol muncul di sekitar Tao Ti, berubah menjadi selembar tulisan suci yang mengukir dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka berkedip dengan cahaya dan ditekan bersama. Yi. Shi Hao tercengang. Tao Ti ini menguasai teknik berharganya sendiri secara ekstrim. Itu bisa menggabungkan simbol dengan mudah dan menampilkan kekuatan paling kuat. Simbol-simbol tulisan suci ini disusun bersama dan akhirnya membentuk tungku. Hong! Tao Ti menekan dunia. Tungku itu sepertinya bisa menampung semua makhluk hidup. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Shi Hao bertarung sambil menganalisis lawannya untuk memastikan teknik dan daonya sendiri. Manfaatnya dari pertempuran ini luar biasa. Ah! Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pertempuran sengit berlanjut untuk waktu yang lama. Energi darah melonjak tinggi ke langit. Raungan Tao Ti sangat kuat, cukup untuk meledakkan banyak lawan pada levelnya sampai mati. Jika ahli tertinggi lainnya yang datang, mereka semua mungkin akan meledak di tempat. Bahkan Shi Hao terguncang. Tekanan besar menekan pikirannya, dan ki serta darahnya melonjak. Tidak heran ada desas-desus di zaman kuno yang menyatakan bahwa di bawah auman Raja Tao Ti, bahkan bintang-bintang akan jatuh. Itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sebuah hong terdengar. Tao Ti dibantai. Bayangannya ada di mana-mana. Itu melahap Shi Hao dalam sekali jalan. Kekuatannya tak tertandingi, membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sayangnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat pemandangan ini. Jika orang-orang dari 8 daerah mengetahui hal ini, mereka pasti akan terpana. Binatang purba ini terlalu tangguh. Peng! Suara membosankan terdengar di udara. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam perut Tao Ti. Seluruh tubuhnya bersinar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Perutnya seperti tungku surgawi, mengamuk dan melakukan penyempurnaan. Waktunya untuk mengakhirinya. Shi Hao menggunakan kekuatannya yang paling kuat, tiba-tiba membelah perut Tao Ti dan bergegas keluar. Peu! Cahaya warna-warni merah berkedip-kedip. Hujan darah mengikutinya keluar. Dia melompat ke atas, dan kemudian menunjuk ke depan. Energi pedang melonjak keluar, menusuk Tao Ti di antara alisnya, segera meledakkannya. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia mencapai area terdalam di arena. Apa yang dia temukan membuatnya melepaskan teriakan kaget. Dia menemukan sesuatu yang penting. Sayang sekali, aku tidak cukup
bahkan tidak bisa menyelesaikan tes awal, jadi tidak mungkin untuk pergi ke tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Sebenarnya ada pesan ini di sini. Selain itu, ada kerangka yang duduk di bawah dinding batu itu. Kerangka itu berkedip-kedip dengan kilau berkilau. Ini jelas jenius surgawi kuno. Akibatnya, Shi Hao segera merasa seolah-olah semuanya menjadi jelas sekaligus. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan apa yang samar-samar dicatat oleh buku-buku tulang. Tempat ini terkait dengan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Dia sekarang bisa melanjutkan ke sana? Kemudian, Shi Hao menerobos beberapa cobaan lagi dan mencapai akhir. Tidak ada tempat untuk pergi. Tepat pada saat itu, simbol bersinar terang menerangi tempat ini. Formasi aneh muncul, membuka jalan menuju tempat misterius. Shi Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Segera setelah itu, kilatan cahaya warna-warni pecah. Dia berjalan keluar dari lorong, tiba di hutan hitam. Tempat ini sangat sepi. Semua suara menghilang. Ini tempat ini. Shi Hao tercengang. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasi dan melihat sekeliling, dia tahu di mana dia berada. Ini adalah tempat yang menakutkan di wilayah gurun, wilayah hutan hitam. Saat itu, kakek 15 dewa iblis agung telah dikejar oleh Pisiu, dan tempat dia melarikan diri adalah tempat ini. Dia menghindari bencana, tetapi dia terjebak selama bertahun-tahun sebelum dia diizinkan pergi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di sini. Satu kesalahan dan saya mungkin terkubur di sini selamanya. Shi Hao dengan hati-hati mengamati tempat ini saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Batu pemogokan ilahi juga terbangun. Keduanya berdiskusi sambil berjalan di dalam, terus masuk lebih dalam. Dengan pengetahuan tentang formasi dari batu pemukul ilahi, itu menjadi jauh lebih aman. Ada beberapa gua kuno. Sepertinya ada beberapa makhluk yang sangat kuat yang menemukan tempat ini. Mereka berdua dengan hati-hati melihat sekeliling dan bahkan menemukan sebuah gua dengan warisan yang hancur. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna untuk Shi Hao. Betapa tangguh. Ada formasi ilahi di sini. Meskipun mereka rusak, itu masih cukup berbahaya. Shi Hao mengambil tindakan pencegahan. Bahkan batu pemogokan ilahi mulai berpikir dengan hati-hati. Mereka tidak bisa memaksakan jalan mereka dan harus meneliti formasi ini. Kuali yang rusak. Mereka menemukan sebuah gua, dan di dalamnya ada kuali batu. Ketiga kakinya patah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu pada awalnya adalah artefak magis tingkat dewa. Sayangnya, kaki kuali telah patah, jadi hampir sama dengan pot batu. Shi Hao menyimpannya. Meskipun rusak, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk memperbaiki obat. Itu jelas merupakan kuali obat yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa makhluk kuat yang menemukan tempat ini bertahun-tahun yang lalu dan tinggal di sini. Mereka terus menuju ke dalam, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari hutan hitam ini. Itu sangat sunyi, seolah-olah sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di sini. Tidak ada satu suara pun. Menemukannya? Shi Hao sangat terkejut. Dia menemukan tembok kuno. Itu tinggi dan lebar, seolah-olah punggungan gunung terbentang di depannya. Itu abu-abu dan tampak sederhana tanpa warna-warna cerah. Hanya ada perasaan kuno untuk itu. Ada banyak ukiran manusia hidup di atasnya, seolah-olah mereka memiliki jiwa. Bertarung! Shi Hao melonjak dengan niat bertarung. Tembok ini tidak asing baginya, karena mirip dengan tembok reruntuhan tanah leluhur negara api. Dia langsung memasuki gerbang pertama untuk mulai menyerbu. Sedikit lebih kuat dari makhluk di negara api. Dia terkejut.
Shi Hao sangat serius. Meskipun dia cukup kuat, dia tidak terganggu. Dia pergi keluar semua. Sama seperti itu, konfrontasi yang menakjubkan dilakukan. Pertempuran itu gila dan terus-menerus. Jika berita ini keluar, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menciptakan gelombang besar. Dia hanya satu orang, namun dia menantang burung surgawi yang paling kuat dan binatang buas kuno berturut-turut. Ini hanyalah sebuah legenda. Shi Hao bertarung sambil berlumuran darah. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Dia sangat kelelahan. Dia sekarang mengalami ujian hidup dan mati. Kekuatan makhluk ini sedikit lebih kuat dari tanah leluhur negara api. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Kilatan cahaya warna-warni melintas. Dia membantai jalan keluarnya. Semua jenis simbol berkedip-kedip, membentuk hamparan kecemerlangan. Apakah saya berhasil? Hatinya naik turun. Niat bertarungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengamati sekelilingnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.